Aduh, mampus. Suara ketawa gue kedengaran lagi sama mereka. Lu gimana nih? Suara apa tuh, Kalian dengar kan? Kayak ada suara teriakan dari sana. Iya, Cimoy, aku juga dengar. Dinda, lo dengar gak ada suara orang yang Cimoy maksud? Ya, Tasya, aku juga dengar. Suaranya dari sana kayak ada yang ngintip. Aduh, gue harus gimana nih? Jangan sampai mereka nyamperin gue. Cimoy, coba lo cek aja ke sana. Tadi suara ketawanya dari arah sana. Iya, Cimoy, coba dicek. Coba aku cek dulu ya. Ya. Gimana, Cimoy? Ada nggak orangnya? Iya, Cimoy, ada nggak? Nggak ada orang nih. Tapi kalian tadi dengar kan ada suara ketawa dari arah sini? Iya, sumpah, gue dengar jelas banget suaranya. Iya, aku juga dengar. Suaranya kayak suara laki-laki. Untuk aja gue buru-buru kabur kalau nggak bisa ketahuan sama mereka. Ngapa tuh muka lu panikan banget? Mama? Nggak kok, Mah. Tuh sana, halaman rumah disapu udah kotor banget. Iya, Mah. Ani, mending lo jujur aja deh siapa yang udah ngefitnah kami. Iya, mending kalian jujur aja deh. Kami tuh malas banget bermasalah sama circle kalian. Kampungan tahu. Iya, kami tuh cuma minta kalian jujur aja siapa yang udah ngefitnah aku dan circle aku. Iya, cari tahu sendiri aja lah. Masa harus gue sih yang ngasih tahu? Lo, dan lo. Ingat ya, lo tuh nggak usah ngusik circle gue. Ayo Dinda, kita balik. Kimbe, pakai pergi segala lagi. Pokoknya kita harus cari cara lain untuk mengusut kasus ini. Iya, Cimoy. Balinggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape body, poco-poco. Cimoy, kemarin sakit nggak waktu mamanya Arto nampar kamu? Iya, Cimoy, gimana? Pasti sakit kan waktu mamanya Arto tampar kamu? Lumayan sakit sih, tapi tak apalah, aku kan wanita tomboy. Bisa-bisanya kamu masih bercanda, Cimoy. Kamu sih kemarin ngele banget. Kita kan udah bilang mamanya Arto itu pasti marah. Tapi kamu bilang apa? Enggak bakalan marah mamanya Arto. Tenang aja. Lihat, beneran marah kan mamanya Arto? Tahu juga nih si Cimoy. Udah, gak usah bahas itu lagi deh. Menurut aku emang pantas kok dapat tamparan dari mamanya Arto. Karena aku udah kelewatan banget sama Arto. Iya weh, sekarang aku baru sadar apa yang udah kita lakuin ke Arto itu udah kelewatan banget. Udah di luar batas. Sama weh, aku juga pikirnya kayak gitu. Kasian juga si Arto, trauma gara-gara perbuatan kita. Yang intinya sekarang itu kita harus minta maaf sama Arto. Meskipun Arto duluan yang cari masalah sama kita, tapi pembalasan kita itu udah di luar nalar banget, udah parah. Iya, Cimoy, betul. Aku mau Arto gabung lagi di circle kita kayak dulu. Gue setuju deh. Gimana pun caranya, kita harus ajak Arto kembali buat masuk di circle kita. Puas banget aku. Pasti mamanya Arto marah besar ke circle-nya Cimoy. Iya, betul banget. Tahu kan kamu kalau mamanya Arto yang marah kayak singa yang ganas. Intinya sekarang kita harus asut Arto biar benci sama circle-nya Cimoy, biar Arto tetap ada dalam circle kita. Iya, Tasya, betul apa yang kamu bilang. Sekarang waktunya kita untuk pakai cara main kita. Mereka belum tahu aja kalau kita yang bertindak. Maafin mama ya, karena kemarin mama udah usir kamu sampai kamu trauma kayak gini. Iya, Ma, nggak apa-apa kok. Arto pantas terima semua ini, Ma, karena Arto tuh udah bandel sama mama. Enggak, nak, kamu nggak salah. Ini semua tuh salahnya circle-nya si Cimo sama teman-temannya. Hah? Circle Cimoy? Maksudnya mama? Iya, nak, maafin mama ya. Jadi mereka itu yang udah ngefitnah kamu. Mereka datang ke mama, terus bilang kalau kamu sudah mukulin mereka sampai babak belur. Dan bodohnya mama udah percaya sama mereka. Sampai mama tega ngusir kamu. Astagfirullah. Jadi mereka bertiga biang keroknya? Kurang ngajar. Jadi mereka yang udah buat aku sampai menderita kayak gini. Kirain mereka udah beneran sadar. Ternyata selama ini mereka cuma pura-pura baik sama aku. Lihat saja apa yang bakal aku lakuin. Arto mana ya? Tumben banget dia lambat kumpul di base camp. Tahu juga nih si Arto, biasanya dia yang paling cepat datang ke sini. Iya, aku udah gak sabar banget mau cerita ke Arto apa yang kita lakuin ke Ajeng tadi. Sama, aku juga udah gak sabar banget.
Ada apa nih ketawa-ketawa? Kayaknya pembahasannya seru banget nih. Gimana nggak seru? Lo harus tahu sesuatu. Iya Arto, lo harus tahu tentang Ajeng. Hah? Tentang Ajeng? Kenapa lagi perempuan itu? Dia ngata-ngatain kalian lagi ya? Enggak dong, justru kami yang habis kasih dia pelajaran biar dia kapok. Iya Arto, betul yang dibilang Tasya. Tadi kami habis kasih pelajaran untuk si Ajeng. Hah? Seriusan kalian kasihkan dia pelajaran? Sok-sok nggak tahu aja lah. Padahal tadi gue ngintip pas mereka kasih pelajaran ke Ajeng. Iya, tadi kami kasih dia pelajaran sampai dia nangis. Kalian mau nggak lihat Ajeng lebih hancur lagi? Gue punya rencana baru nih. Mau dong, rencana apa tuh? Ya Arto, rencana apa? Gini, sekarang kan Ajeng tinggal sama tantenya. Gimana kalau kita laporin aja Ajeng ke tantenya? Kita bilang kalau Ajeng itu suka ngata-ngatain kita yang nggak baik. Gue setuju, ide bagus tuh. Gue baru tahu kalau Ajeng nggak tinggal sama orang tuanya. Iya, gue juga baru tahu. Kirain si Ajeng tinggal sama orang tuanya. Enggak, Ajeng di sini tuh tinggal sama tantenya. Orang tua Ajeng tuh nitipin Ajeng ke tantenya karena orang tuanya lagi merantau ke Kalimantan. Yang kalian mau tahu, Ajeng tuh dibenci banget sama tantenya loh. Jadi pas banget kan kalau kita laporin Ajeng ke tantenya. Ide bagus tuh, udah pas banget kalau kita laporin Ajeng ke tantenya. Jadi udah nggak sabar banget ngelihat Ajeng menderita. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo kita gas ke rumah tantenya Ajeng. Kamu tenang aja ya Ajeng, kamu gak usah takut sama Tasya sama Dinda. Ada aku sama Cimo yang bakalan jagain kamu. Ya Ajeng, kamu tenang aja ya. Makasih ya. Tapi aku cuma takut pulang ke rumah. Kalian tahu kan, aku tinggal sama tante aku. Aku takut kalau tante aku lihat pipi aku ini lebam, terus tante aku marahin aku. Tenang aja Ajeng, tante kamu gak bakalan marah kok. Percaya sama aku. Iya Ajeng, gak mungkin tante kamu marah lihat keadaan kamu kayak gini. Ya udah, kalau kamu takut pulang, biar aku sama Cimo yang antarin kamu pulang, biar kamu gak dimarahin sama tante kamu. Iya Ajeng, ayo kami antar pulang. Makasih ya weh. Ya udah, ayo. Aku suka nonton sonorek. Asik. Berangkat normal, pulangnya budek. Mampus, nyanyi mulu lu Cimoy, udah kayak biduan aja. Ya emang gue cita-citanya mau jadi biduan. Nanti tuh aku mau masuk Dangdut Akademi. Gini. Cimoy Clarista, 11 tahun, Sulawesi Selatan. Buset, lu mau daftar Dangdut Akademi atau mau daftar Miss Universe sih? Ya pokoknya itulah. Balenggang patah-patah, nganape goyang pica-pica, nganape body poco-poco. Guys, kok Arto udah gak gabung lagi ya sama kita? Apa dia udah ngerasa kalau kita udah ngejauhin dia? Bisa jadi tuh, karena waktu kita tinggalin dia kemarin, mukanya tuh kayak lain-lain, kayak ada yang disembunyiin gitu. Gimana kita nggak mau ninggalin dia? Siapa suruh jadi teman sok bos banget? Mana sosok ngatur lagi? Iya kan weh, sok bos banget, dikit-dikit harus ngikutin mood dia. Mah, kerjaan rumah aku udah beres, aku isi main ya. Ya udah sana, awas ya kalau kamu main sampai maghrib. Iya mah. Ke tempat biasa pasti ada Cimo Dewi sama Ajeng di sana. Gue punya gosip nih. Gosip apa sih Cimoy? Jangan bikin penasaran deh. Iya Cimoy, gosip apa sih? Jangan bikin penasaran deh. Janjian gak bilang siapa-siapa, karena ini aku yang ngalamin sendiri. Pasti mereka di tempat biasa tuh. Itu mereka. Kok kayak ngomong serius sih? Nguping deh. Tahu kan weh, waktu hari aku makan di rumahnya Arto, terus mamanya Arto marahin aku, cuman perkara makan doang loh. Ih, masa sih mama Arto kayak gitu? Cuman perkara makan doang loh. Benar ya keluarga itu, anak sama mama sama-sama ada kelakuannya. Iya kan weh, perkara nasi sepiring doang, aku dimarah-marahin sama mamanya Arto. Ih, miris banget ya, anak sama mama kelakuannya sama-sama aja, sama-sama munafik. Oh, jadi selama ini mereka ngomongin aku di belakang. Mana bawa nama orang tua lagi. Kalau gitu, aku bakal ikut cara main kalian. Aku bisa lebih munafik dari mereka. Aku bakal nyari circle baru, circle yang lebih hebat biar mereka nyesal. Lihat aja nanti. Mami, kemarin kan aku minta 1 miliar buat beli mobil. Ternyata uang yang Mami kasih itu kelebihan. Masih ada sisanya 200 juta. Sisanya itu aku kembaliin ke Mami ya.
Aduh sayang, kenapa kamu nggak habisin duitnya? Mami kan udah bilang sama kamu, kalau Mami kasih duit itu, uangnya dihabisin, gak usah irit-irit. Ya udah, kamu ambil aja uangnya. Mami nggak biasa pegang uang receh. Ya udah Mi, aku habisin ya sisanya. Mami, besok bayarin hotel aku ya 600 juta. Soalnya besok aku mau ke Turki sama teman-teman sultan aku. Aduh sayang, kamu kenapa sih minta dibayarin hotel di Turki? Gini, besok Mami bakalan beliin kamu apartemen di Turki, biar kamu di sana lebih aman dan nyaman. Ya udah Mi, kalau gitu sekalian aja belikan aku apartemen di Turki, biar aku nggak pesan-pesan hotel lagi. Mi, aku boleh minta sesuatu nggak? Beliin aku mobil juga ya Mi untuk di Turki. Kenapa harus mobil sayang? Besok Mami bakal beliin kamu helikopter. Jadi kalau di Turki kamu bisa kemana-mana naik helikopter. Ya udah Mi, kalau gitu aku berangkat sekolah dulu ya. Bye bye Mami.